bongkar-bongkar alat dia. Sehingga itulah yang kemudian kira-kira menjadi alasan salah satu perusahaan BUMN ini untuk menarik. Kira-kira seperti itu, ataukah ada alasan lain bahwa ada minat yang sangat serius untuk langsung kerja seperti itu. Berapa lama bertahan, Kak? Lima tahun. Wih, lama ya, Kak? Iya, 5 tahun. Kemudian jadi sudah belajar dapat uang banyak. Iya. Jadi semenjak STM kelas 1 itu ya sudah terbiasa pegang duit ya. Di rumah juga waktu paruh waktu itu ndak kerja di terminal, ndak kerja di pelabuhan. Saya coba cari customer, misalnya servis, servis di tempat televisinya, apanya kan, komputernya seperti itu. Jadi sudah terbiasa produktif. Ya, jadi jangan salah paham. Bisa saja Bang Rijal ini bisa jadi konglomerat ya kan? Karena, amin. Amin ya Allah. Oke. 5 tahun, Kanda. Saya kira itu adalah bukan waktu yang sangat singkat, cukup lama. Dan memang waktu masuk ada niatan memang bahwa ini hanya sementara. Sampai saya akan justru membuat atau apa begitu? Iya, sebagai anak muda yang belum membuat satu grand design, satu blueprint yang panjang, saya menjalani saja. Proses kerja itu, menikmati sampai akhirnya ada inspirasi-inspirasi baru pada proses itu, sehingga inspirasi itu mendorong saya untuk bisa lebih kreatif. Jadi saya berinisiatif untuk membuka usaha sendiri. Membuka usaha sendiri? Ya, usaha IT itu. Masih ada kaitannya dengan jurusan, Kak? Ya, saling berkait. Memang waktu itu, Kak, IT itu sangat luar biasa, Kak. Itu 2000-an berapa itu, Kak? Saya masuk di kerja itu dari tamat sekolah langsung kerja tahun 99. Saya resign itu tahun 2004, jadi ada 5 tahun. Kemudian saya buka usaha itu 2005. Iya, itu langsung menikah itu, Kak? Atau? Iya, sudah menikah. Sudah pegang uang ini, jangan macam-macam. Betul. Ya, jadi anak muda juga harus paham. Oke, apa yang harus dipahami, Kak? Sebelum menikah harus tahu cari duit, harus produktif. Tapi kalau ada uang orang tua, Kak? Oh, jangan biasakan. Jangan biasakan. Jangan biasakan. Jangan biasakan dari Kak Yusran. Karena itu membentuk mental dan karakter, Kak. Iya, itu bisa mengurangi atau mereduksi paham-paham kemandirian dalam diri kita. Iya, produktif. Tidak terbiasa produktif, ya. Kalau kita tidak ada paradigma kemandirian, itu nggak ada kreativitas, nggak ada inisiatif, nggak ada dorongan yang kuat untuk bisa memulai satu usaha. Atau satu perjuangan baru yang bisa melahirkan produktivitas. Oke, saya tadi tertarik soal penjual koran itu, Kak. Iya. Berarti selalu juga baca koran, Kak? Jangan diulang-ulang penjual korannya. Menurut saya ini pas banget. Itu. Jadi waktu saya jualan itu saya aktif baca informasi. Itu jelas itu warang. Terus berita-berita aktual, berita politik, berita toko-toko misalnya. Jadi saya punya langganan majalah Gatra yang sering saya baca. Saya tidak dapat itu. Tempo yang sangat kritis kan. Ya, seperti itu. Itulah kemudian kita jadi paruh waktu saya membaca. Jadi pemahaman literasi juga cukup kuat, Kak Yus, ya. Alhamdulillah. Berarti hobi baca, Kak, ya. Jadi sambil dapat duit, sambil kerja dapat ilmu. Oke. Kak, kemudian saya kira apa yang kemudian Kak Yusran sudah jalani, saya kira Kak Yusran adalah salah satu, bisa saya katakan, politisi, Kak, ya. Dan juga sekarang juga nyambi menjadi seorang pengusaha. Prinsip apa, Kak, yang ditanamkan oleh Kak Yusran dalam diri kita ini, Kak, yang mungkin orang banyak belum tahu? Prinsip ini, Kak, beda dengan slogan. Prinsip itu terpatri dalam dirinya kita, Kak. Apa yang kira-kira yang selalu membuat saya harus berbuat ini, saya harus begitu? Apa itu, Kak, yang kira-kira, walaupun saya tahu ini cukup rahasia, Kak, tapi tolong dibagi nih lah, Kak, biar kita juga dapat insight-nya. Jadi perspektif agama, manusia itu diciptakan harus jadi khalifah. Khalifah itu harus punya kepercayaan, trust terhadap orang lain kan. Integritas, ya? Iya, integritas. Poin-poin untuk menciptakan itu, melahirkan itu kepercayaan terhadap seseorang, orang lain, yaitu pertama punya itikat baik. Ya, jadi niat baik, kita awali dengan niat baik, kemudian harus fokus dan konsisten, kemudian komitmen.
Ya, jadi kita tidak bisa memulai juga hanya modal dengan itikat baik, niat baik, tapi harus fokus. Bagaimana mengawal itu perencanaan-perencanaan, bagaimana mengawal itu cita-cita, sehingga bisa lebih berbobot, bisa lebih bernilai. Kita tahu di mana kelemahannya, di mana harus ada bergeser, di mana harus diam, di mana harus melangkah, seperti itu. Dari trust atau kepercayaan, fokus dan komitmen. Dari tiga ini yang paling susah untuk dilakukan. Yang paling berat tantangannya. Yang paling berat sebenarnya itu harus fokus. Fokus. Karena biasa banyak godaan. Biasa banyak alternatif lain kan. Buat lagi deh. Ya. Akhirnya bercabang. Ternyata itu jebakan gak ya? Bisa jebakan, bisa juga bernilai opportunity. Jadi ada sisi baiknya kalau misalnya kita mau bergeser karena melihat opportunity yang lebih besar. Bisa juga itu justru menggagalkan rencana awal. Justru gagal pada saat bergeser. Tapi Kak ya, apabila kemudian ada hal-hal seperti itu. Tinggal bagaimana kita memainkan saja. Bagaimana membaca peluang-peluangnya, bagaimana meyakinkan diri bahwa di tempat lain ada opportunity yang lebih baik. Seperti itu. Baik Kak, setahu Kak saya, Kak, yang pernah saya baca, saya kurang tahu buku apa ini Kak. Ketika kemudian orang memilih kiblat untuk menjadi seorang politisi, pasti dia sudah bercita-cita yang lebih tinggi. Sudah direncanakan dari awal. Yang mungkin orang anggota partai biasa, kader biasa, masuk mungkin legislasi dulu, kabupaten kota, anggota parlemen, masuk provinsi, pasti bidik bupati wali kota, naik kelas gubernur, menteri, presiden, kira-kira begitulah kan. Saya mau tahu Kak Yusran, tolong Kak Yusran jujur di sini. Setelah kemudian sudah dirasakan level provinsi lah, bersahabat, bermitra dengan level eksekutif, yudikatif dan seterusnya, level provinsi. Keinginan apa lagi Kak? Jadi apa yang kira-kira? Jadi menjadi politisi ataukah menjadi seorang petarung dalam dunia politik, hal yang pertama yang kita hadapi adalah bagaimana bertarung kepada diri kita sendiri. Dalam pertarungan itu ada yang harus kita perhatikan, yang namanya ambisi. Jadi sebaiknya sebagai seorang politisi jalan aja apa adanya, berusaha tampil ideal, tampil idealisme, mempertahankan idealisme itu. Bisa saja dalam penghujung proses itu ada kompromi-kompromi yang kita mesti lakukan. Kita baca dengan seksama, kita lihat kondisinya. Kalau misalnya tidak mencederai kita, tidak mencederai idealisme yang selama ini kita pertahankan, ya kita apa salahnya? Apa salahnya mengikuti kompromi tersebut seperti itu. Jadi pada prinsipnya bahwa dalam berpolitik itu ya tampil apa adanya aja, jalan aja seperti air mengalir. Dan yang perlu dipertahankan adalah idealisme ataukah pokok-pokok pikiran yang selama ini kita miliki waktu berproses dalam politik. Memang itu penting Kak, pokok pikiran dalam berpolitik itu? Iya, dalam konsep bernegara itu namanya ideologi. Itu namanya ideologi. Tapi masalahnya nih, orang tidak mau bergabung menjadi politisi karena persoalan berat di ongkos Ganda. Ini bagaimana ini Ganda? Ya, memang konsekuensi dalam pesta demokrasi, dalam proses demokrasi itu ya dibutuhkan kan ya? Bergesekan, berhimpitan dengan seperti itu. Harus banyak memang kan? Banyaknya kan relatif. Relatif. Ini jawaban politisi, bukan jawaban pengusaha. Baik, luar biasa perbincangan kita Kak. Atau mungkin ada mau disampaikan lagi Kak di closing statement? Atau dirasa sudah cukup? Cukup, oke. Saya kira apa yang kita sudah cerita sama Kak Yusran ini, saya kira banyak pelajaran yang bisa kita petik. Terutama pada wilayah bagaimana kemudian anak muda itu mengambil perannya di masa yang akan datang. Apa yang Kak Yusran sudah bagi ke kita, ini menjadi story khusus, menjadi catatan khusus. Besok anak muda, teman-teman yang jadi pengusaha, bahkan kemudian menjadi politisi, kita mengalir, tapi tetap ambisi itu perlu kita tanamkan. Bukan ditanamkan, tapi ditekan, dikontrol. Dikontrol Kak ya? Ambisinya. Dan ambisi ini perlu disimpan rapat-rapat Kak ya? Bahaya kalau terlalu terpublis. Tidak juga. Oke, baik. Saya kira demikian. Insya Allah di channel Kak Yusran Sopen ini akan banyak inspirasi-inspirasi lain, dan saya kira
perbincangan soal politik, anak muda, entrepreneurship, dan berbagai hal. Termasuk dengan pemerintahan juga akan banyak di channel ini. Jadi pastikan teman-teman untuk klik tombol subscribe, pastikan aktifkan lonceng notifikasi, jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Saya Rizal Jamal. Yusran Sofyan, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Kita minum dulu kandak. Enggak, Ji, enggak.